benar. Baiklah, pada pagi ini kita akan membahas tentang gambir. Ya, sebelum kita masuk ke teknik persilangan gambir, ada baiknya kita berikan pengenalan dulu tentang gambir ya. Jadi gambir ini adalah tanaman spesifik Sumatera Barat ini, tapi hasilnya mendunia ya. Satu-satunya komoditi yang dihasilkan di sentra tanaman itu adalah di Sumatera Barat. Adanya di 50 kota dan pesisir selatan yang paling banyak. Namun produknya ini sudah bisa dinikmati untuk dunia. Dan sekarang penggunaan gambir itu sudah semakin banyak diolah ke biofarmaka, kemudian industri dan kecantikan. Oleh karena itu ke depan kita mesti memikirkan gambir ini harus dikelola dengan baik, diciptakan varietas-varietas baru atau bibit-bibit unggul baru. Nah, dengan cara salah satu adalah penanganan pemulihan, yaitu dengan sistem persilangan. Jadi kebetulan yang ada di lokasi ini adalah koleksi gambir yang ada di kebun kita Fakultas Pertanian. Di sini ada berbagai macam jenis tipe, ada yang tipe udang, tipe riau, tipe apalagi ada 4 nggak salah ya, udang, riau, cebada, riau manci, riau gadang. Kemudian ada juga tipe liar di sini. Nah, satu hal yang menarik juga adalah bisa saja tipe-tipe liar itu ada sifat-sifat yang mesti kita ambil di sana. Mungkin dia punya sifat ketahanan, mungkin dia punya daya adaptasi yang bagus. Jadi bisa kita gabungkan sifat itu ke gambir-gambir yang sudah kita gunakan ini dengan cara persilangan. Jadi makanya persilangan penting di sini untuk mendapatkan suatu sifat-sifat yang kita inginkan dari yang lain. Jadi dengan demikian nanti akan kita jelaskan nanti struktur bunga gambir, yang kemudian teknik persilangan. Nah, sebelum itu kita beri gambaran sedikit. Bunga gambir ini dia berbunga hemaprodit ya. Dalam satu klaster bunga ini terdapat bunga jantan dan betina. Tapi setelah kita teliti, dia sifatnya itu penyerbukan autogami tidak pernah berhasil. Yang berhasil adalah geotonogami namanya. Apa itu autogami dan geotonogami nanti kita akan bahas di materi perkuliahan. Nah, untuk sementara dulu kita pengenalan secara umum ini dulu. Sekarang kita lanjut ke pengenalan struktur bunga dan teknik persilangan. Terima kasih. Saudara-saudara semua mahasiswa yang mengambil kuliah pengantar pemulihan, ada sesuatu hal yang penting disampaikan di sini adalah sebetulnya gambir itu dia dominannya adalah sifatnya menyerbuk silang di alam ya. Nah, dengan menyerbuk silang itu konsekuensinya adalah setiap turunan atau biji yang dihasilkan itu sudah tercampur ya, sudah berbeda genetiknya. Tetapi hal seperti ini kalau kita gunakan untuk benih, maka tidak akan bagus untuk kualitas. Karena itu mesti kita kendalikan sistem pembentukan buahnya dengan mengatur sistem persilangannya. Itu yang tadi. Yang kemudian yang kedua, selain dia bisa bersilang dengan tipe-tipe lain, dia juga bisa menyerbuk dengan sesama dia, tetapi berbeda klaster gitu ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa ini satu klaster, ini klaster kedua, klaster ketiga, tetapi di dalam klaster satu ini dia penyerbukan keberhasilannya sangat kecil, tapi antar klaster dia besar. Jadi bisa dia menyerbuk sesamanya dalam satu pohon, bisa juga antar pohon yang berbeda atau tipe yang berbeda. Nah, kalau itu dibiarkan di alam itu, kita tidak bisa mengandalkan benihnya untuk turunan-turunan berikut untuk pemulihan, untuk produksi yang lebih baik ya. Kita mesti mengkondisikan persilangan terkontrol sehingga dia menghasilkan turunan-turunan yang sesuai dengan keinginan kita. Oleh sebab itu perlu kita
memperagakan di sini teknik persilangan gambir itu. Saya rasa itu nanti sebentar lagi akan kita perlihatkan bagaimana caranya menyilangkan itu. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan fase-fase perkembangan bunga dan buah pada tanaman gambir, di mana kita ketahui bahwa di dalam tanaman gambir itu memiliki fase-fase perkembangan bunga yang terdiri dari tahap F0 atau masa inisiasi, F1, kemudian F2 sampai terbentuk F1. Nah, di sini yang di depan saya ini merupakan masa inisiasi bunga yang kita kenal dengan simbol F0, artinya inisiasi ini ditandai dengan munculnya bakal bunga dari bakal tangkai bunga yang ditandai dengan seperti ini sampai dengan akhir daripada masa inisiasi ini untuk membentuk kuncup kecil nanti yang berikutnya. Selanjutnya adalah fase F1 atau yang kita sebut dengan kuncup kecil, di mana dicirikan oleh munculnya bakal mahkota bunga dari bakal tangkai bunga yang ditandai dengan munculnya struktur klaster bunga majemuk. Yang ketiga adalah fase F2, di mana pada fase F2 ini kita katakan dengan fase kuncup besar, yang artinya munculnya bakal mahkota bunga dari bakal buah dan merupakan ditandai dengan awal fase bunga terbuka. Selanjutnya adalah fase bunga terbuka, di mana dari bunga terbuka ini kita istilahkan dengan fase F3 yang ditandai dengan munculnya mahkota bunga dari bakal buah, tetapi di sini sudah terbuka bunganya, yang artinya dia sudah melakukan pembentukan buah yang ditandai dengan terjadinya penyerbukan pada tahap ini. Ini adalah fase terakhir daripada perkembangan bunga sampai buah pada tanaman gambir. Pada fase ini dikatakan fase perkembangan bunga atau yang kita istilahkan dengan fase S0 sampai S1, yang ditandai dengan perkembangan bunga ini pada saat pembentukan biji hingga biji terbentuk masak fisiologis. Artinya biji pada saat masak fisiologis ini ditandai dengan kulit biji yang sudah mulai mengering. Biji pada tanaman gambir bisa kita lihat seperti halus, dia seperti kapas atau berupa benang-benang seperti ini. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana hibridisasi ataupun persilangan buatan para tanaman gambir. Jadi adapun bahan dan alat yang kita sediakan itu ada 4. Yang pertama itu pinset, kemudian ada kertas label, kemudian ada isolasi, di mana isolasi ini kita buat dari kertas CD, kemudian ada gunting. Adapun bahan yang kita gunakan itu adalah bunga gambir pada fase F2 ataupun kuncup besar seperti ini. Jadi langkah pertama untuk melakukan hibridisasi ataupun persilangan buatan para tanaman gambir itu, yang pertama adalah menentukan tanaman sampel, di mana ini merupakan tanaman sampel yang kita gunakan sebagai tetua jantan, dan ini merupakan tanaman sampel yang kita gunakan sebagai tetua betina. Oke, di sini ini merupakan bunga ataupun klaster dari tetua betina yang kita gunakan untuk persilangan buatan ataupun hibridisasi. Jadi langkah keduanya itu adalah menentukan tanaman sampel yang mana kita gunakan untuk persilangan. Setelah kita menentukan tanaman sampel, selanjutnya kita lakukan emaskulasi. Maksudnya itu adalah membuang bagian jantan dari bunga tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa tanaman gambir itu dia merupakan tanaman hermaprodit. Maksudnya itu di dalam bunga yang sama ini
terdapat jantan dan betina, sehingga apabila kita melakukan persilangan buatan, maka untuk yang kita jadikan sebagai tetua betina itu tentunya harus kita buang terlebih dahulu jantan yang melekat pada tetua betina tersebut. Adapun cara melakukannya itu, yang pertama kita harus membuka mahkota bunga seperti ini, dimana proses pembukaannya ini kita lakukan dengan hati-hati dengan cara membuka mahkota bunga ataupun petalnya. Kemudian kita buang antar yang melekat pada bunga tersebut, sehingga hanya menyisakan stigma ataupun bagian betina seperti ini. Untuk diketahui bahwa antar yang melekat pada bunga tersebut ini sebanyak 5 buah. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan isolasi ataupun penyungkupan pada bunga yang telah kita emaskulasi tersebut. Setelah itu kita tunggu hingga pukul jam 12 malam. Oke, setelah jam 12 malam nantinya stigma yang tadi siang kita lakukan emaskulasi, nantinya stigmanya ini akan memanjang seperti ini, akan memanjang. Kemudian persilangan ataupun hibridisasi buatan itu dia dapat kita lakukan pada pukul jam 12 malam, karena berdasarkan beberapa penelitian ataupun studi literatur bahwa pukul jam 12 malam itu merupakan waktu yang optimal untuk melakukan persilangan ataupun hibridisasi buatan. Selanjutnya, setelah kita membuka sungkup dari tetua betina tadi, lalu kita ambil polen ataupun serbuk sari dari tetua jantan. Setelah itu kita lakukan pengolesan serbuk sari ke stigma tetua betina tadi dengan cara merata seperti ini. Oke, setelah itu selanjutnya kita lakukan penutupan kembali terhadap bunga tersebut. Setelah kita melakukan persilangan ataupun hibridisasi buatan pada tanaman tersebut, nantinya hasilnya itu bisa kita lihat pada saat 1 minggu setelah kita melakukan hibridisasi, di mana hibridisasi ataupun persilangan yang berhasil itu bisa kita lihat dari bakal buahnya itu yang tetap berwarna hijau, besar, dan panjang. Nanti apabila dia itu persilangannya itu gagal, maka bakal buahnya itu akan berwarna kecoklatan. Saudara-saudara semua, demikianlah tadi sudah diperagakan tentang organ pembungaan dan teknik persilangan gambir. Semoga ini bisa menjadi pengayaan pemahaman kita tentang pemulihan gambir ke depannya. Akhir kata kita akhiri dulu materi kita tentang gambir hari ini, dan kita lanjutkan pada materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.